Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Dian Arfiani dengan NIM 190807061. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan percobaan yang ketiga berjudul reaksi enzimatis pankreatik lipase. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui kinerja enzim pankreatik lipase. Dasar teori. Enzim. Kata enzim berarti dalam ragi. Manusia telah menggunakan enzim sejak zaman prasejarah dalam memproduksi anggur, cuka, dan keju. Enzim merupakan suatu katalis biologis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis di dalam laboratorium dan skala industri. Semua enzim itu merupakan protein, tetapi tidak semua protein itu merupakan enzim. Untuk aktivitas biologis, beberapa enzim itu memerlukan gugus-gugus prostetik atau gugus kofaktor. Enzim lipase, salah satu jenis enzim yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan bioteknologi merupakan enzim lipase. Enzim ini memiliki sifat khusus dapat memecah ikatan ester pada lemak dan gliserol. Selain itu, lipase juga mempunyai kemampuan dalam mengkatalis reaksi organik baik di dalam media berair maupun dalam media non-air. Enzim lipase sangat berperan dalam pemisahan asam lemak dan pelarutan noda minyak pada alat industri agar minyak tersebut dapat dilarutkan di dalam air. Nah, beberapa reaksi yang dikatalis oleh enzim lipase itu sendiri diantaranya adalah reaksi hidrolisis, alkoholisis, esterifikasi, dan interesterifikasi. Ini menurut dosen dan Kaur pada tahun 2002. Enzim lipase. Lipase pankreas merupakan enzim utama di dalam penguraian lemak untuk dapat mengabsorpsi asam lemak. Nah, enzim ini paling utama dalam pencernaan trigliserida. Enzim lipase merupakan senyawa yang larut dalam air dan dapat memecah gumpalan lemak hanya pada permukaannya. Sehingga emulsifikasi lemak itu sangat penting. Lipase pankreas dapat mengkatalis hidrolisis dari ikatan ester pada karbon yang pertama dan karbon yang ketiga trigliserida hingga dapat terbentuk asam lemak dan 2-monogliserol. Lapisan pankreas menghidrolisis trigliserida dalam makanan di dalam usus menjadi monogliserida dan juga asam lemak rantai panjang yang kemudian akan diangkut menuju permukaan mikrofili untuk dapat diserap oleh pembuluh darah. Apabila aktivitas enzim lipase pankreas itu meningkat, maka penyerapan monogliserida dan asam lemak juga akan meningkat sehingga dapat menimbulkan penimbunan lemak. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi jika ada lemak kemudian bereaksi dengan 3 molekul air, kemudian akan dibantu oleh enzim lipase, akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Enzim lipase itu berasal dari lambung dan kelenjar pankreas. Pada bayi dengan sistem pencernaan yang masih belum sempurna, juga terdapat lipase pankreas yang rendah. Kadar itu juga rendah. Nah, pada umumnya, hidrolisis lemak pada orang dewasa ini didominasi oleh lipase dari pankreas. Enzim ini juga ditemukan di dalam ASI yang fungsinya untuk membantu bayi dalam mencerna molekul lemak saat menyusui. Aktivitas lipase tergantung pada sumber, jenis substrat, pH, dan temperatur. pH dan temperatur optimum untuk reaksi hidrolisis lipase bergantung pada jenis dan sumber substratnya, larutan penyangga atau puber, dan pengujian yang digunakan. Sebagai contoh, lipase pankreas itu mempunyai pH optimum itu antara 8 dan 9, tetapi dapat menurun menjadi pH 6 sampai 7 bila substratnya itu berbeda. Pada lipase yang berasal dari mikroorganisme, pH optimum dicapai pada pH 5,6 sampai 8,5. Lipase yang dihasilkan dari bakteri mempunyai pH optimum pada kondisi netral atau mendekati kisaran basa. Sedangkan lipase yang dihasilkan dari jamur, pH optimumnya pada kondisi netral atau dapat mendekati asam. Temperatur optimum lipase pada umumnya juga berkisar antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Menurut Winarno tahun 1986. Untuk alat dan bahan yang digunakan di dalam percobaan yang ketiga, itu ada wadah untuk memanaskan, kemudian gelas banyak 4 buah, wadah kecil, sendok,
pisau, stopwatch, air, saringan, pising, kunyit, dan soda kue. Kemudian ada tablet ekstrak pankreatik, dan yang terakhir ada susu. MSJS, Material Safety Data Set. Yang pertama, bahannya ada air. Rumus air adalah H2O. Dia tidak berwarna, bentuknya cairan, tidak berbau, titik didihnya 100 derajat Celcius, titik leburnya 0 derajat Celcius, dan air juga tidak termasuk bahan yang berbahaya. Yang kedua, baking soda atau soda kue. Rumusnya Na2CO3. Bentuknya padatan atau serbuk, warnanya putih, tidak berbau, titik leburnya 850 derajat Celcius, kelarutan tidak larut di dalam etanol, aseton, tetapi larut di dalam gliserol, dimetilformamida. Bahaya, jika terhirup dapat menyebabkan iritasi pada mata, pada kulit, dan saluran pernapasan. Cara kerja persiapan enzim. Yang pertama, gerus 2 tablet ekstrak pankreas. Tambahkan 3 sendok makan aquades untuk melarutkan, kemudian diaduk sampai sebagian besar larut, disaring dan diambil filtratnya, kemudian diambil 1 sendok makan filtrat dari ekstrak pankreas ke dalam gelas A, kemudian dididihkan dan dibiarkan mendingin kembali sampai suhunya itu normal. Kemudian diambil 1 ml filtrat dari ekstrak pankreas, lalu dimasukkan ke dalam tabung B. Nah, pada tabung B ini tidak dilakukan pemanasan atau dibiarkan saja pada suhu ruang. Kemudian didapatkan ekstrak pankreas. Yang kedua, preparasi sampel. Disiapkan 2 gelas dan diberikan label C dan D. Ditambahkan indikator kunyit sebanyak 1 sendok makan, kemudian ditambahkan 1 sendok makan susu cair, kemudian ditambahkan 1 sendok makan larutan soda kue ke dalam gelas C dan D tadi, kemudian diaduk hingga homogen dan dijaga suhunya pada 37 derajat Celcius selama 5 menit. Langkah pengujian. Yang pertama, ekstrak pankreatik pada gelas A itu dimasukkan ke dalam gelas C dan pada gelas tersebut diubah menjadi tabung 1. Kemudian ekstrak pankreatik pada gelas B juga dimasukkan ke dalam gelas D dan diubah menjadi gelas 2 atau tabung 2. Kemudian diaduk hingga homogen dan dijaga suhunya 37 derajat Celcius selama 5 menit. Diamati perubahan warna yang terjadi. Untuk percobaan yang pertama yaitu persiapan sampel, kita siapkan terlebih dahulu 2 tablet obat pankreatik. Kemudian kita haluskan. Kemudian obat ini dilarutkan ke dalam 3 sendok makan air. Diaduk hingga homogen. Kemudian disaring dan diambil filtratnya. Selanjutnya, pada gelas A dan gelas B ditambahkan dengan 1 sendok makan ekstrak pankreatik. Pada gelas A ini akan dididihkan dan ditunggu hingga suhunya itu menjadi normal, dan pada gelas B akan dibiarkan. Kemudian gelas A ini akan dibiarkan pada suhu ruang. Ya, selanjutnya yaitu preparasi sampel. Nah, yang pertama disiapkan indikator alaminya terlebih dahulu, yaitu menggunakan kunyit.
Kemudian indikator kunyitnya ini kita saring. Selanjutnya yaitu kita siapkan larutan soda kue. Ditambahkan dengan 3 sendok makan air. Kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya yaitu siapkan 2 gelas yang diberikan label C dan label D. Kemudian ditambahkan dengan 1 sendok makan indikator kunyit. Ke dalam 2 gelas ini ditambahkan 1 sendok makan susu. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan larutan soda kue. Aduk hingga homogen. Pada langkah pengujian yaitu pada gelas A ini ditambahkan ke dalam gelas C. Kemudian pada gelas B ditambahkan pada gelas D. Nah, selanjutnya gelas ini menjadi gelas yang pertama dan ini menjadi gelas yang kedua. Diaduk hingga homogen. Selanjutnya dilakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, untuk itu saya akan merendamnya pada air yang hangat. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Saya coba untuk panaskan. Nah, ini adalah gelas yang tabung 2. Ini warnanya lebih merah. Sedangkan ini tabung yang pertama. Pada enzim yang sebelumnya itu dipanaskan, ini yang tidak dipanaskan. Hasilnya adalah pada tabung 2, pada enzim yang tidak dipanaskan itu warnanya lebih merah daripada tabung yang pertama, yaitu enzim yang dipanaskan sebelumnya. Data hasil pengamatan. Nah, di sini itu ada 2 perlakuan ya. Ada gelas yang pertama dengan enzim yang dipanaskan sebelumnya, kemudian pada gelas yang kedua tidak dilakukan pemanasan enzim. Di sini volume susu, volume dari soda kue, volume indikator alami yang berasal dari kunyit, kemudian volume enzim pankreatik pada gelas yang pertama dan gelas yang kedua itu sama sebanyak 15 ml. Nah, yang berbeda di sini adalah pada waktu dan perubahan warna. Pada gelas yang pertama yang dilakukan pemanasan pada enzim lipase, terjadi perubahan warna dari berwarna kuning menjadi sedikit merah. Namun, warna merah ini ketika diaduk menjadi hilang. Di sini waktu yang dibutuhkan adalah 7 menit. Sedangkan pada gelas yang kedua yang dilakukan tanpa adanya pemanasan sebelumnya, maka di sini menunjukkan perubahan warna dari kuning menjadi merah dalam waktu 4 menit. Nah, di sini saya menggunakan takaran 1 sendok makan, di mana 1 sendok makan itu setara dengan 15 ml. Pembahasan. Enzim merupakan sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia di dalam sistem biologi. Enzim dapat dihasilkan oleh organ-organ pada hewan dan tanaman
yang secara katalitik dapat menjalankan berbagai reaksi seperti reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi, reaksi reduksi, reaksi isomerasi, adisi, transfer radikal, dan pemutusan rantai karbon. Secara umum, enzim juga berfungsi sebagai biokatalisator yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Seperti pada katalis yang lainnya, enzim juga dapat menurunkan atau dapat memperkecil energi aktivasi dari suatu reaksi kimia. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui enzim pankreatik lipase. Nah, di dalam organ tubuh manusia yang berperan dalam menghasilkan enzim lipase adalah pankreas dan lambung. Sehingga di dalam percobaan ini digunakan tablet ekstrak pankreatik dengan merek Cefazim. Nah, ini adalah gambarnya ya. Selain dari merek Cefazim, juga dapat digunakan merek-merek yang lainnya seperti di sini dicantumkan ada Enziplet, kemudian Vitazim, dan Librozim. Prinsip kerja pada percobaan ini yaitu pemecahan lipid atau lemak oleh enzim lipase pankreatik dengan metode yang digunakan yaitu pemanasan, penambahan indikator eksternal, dan penginkubasian. Enzim lipase mempunyai peranan yang penting untuk dapat menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Percobaan ini menggunakan 3 tahapan. Yang pertama ada preparasi enzim. Sebanyak 2 tablet pankreatik dengan jenis Cefazim digerus hingga berbentuk serbuk. Hal ini tujuannya untuk memudahkan dalam pelarutan. Kemudian ditambahkan dengan aqueous sebanyak 3 sendok makan, lalu diaduk hingga homogen dan disaring untuk mendapatkan filtratnya. Filtrat inilah yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Filtrat dimasukkan sebanyak 1 sendok makan pada gelas A dan gelas B. Pada gelas A, filtrat dipanaskan secara tidak langsung. Hal ini tujuannya agar enzim lipase pada filtrat tersebut mengalami kerusakan pada strukturnya, sehingga tidak dapat berfungsi untuk memecah lemak. Sedangkan pada gelas B dibiarkan pada suhu ruang atau tidak diberi perlakuan apapun. Selanjutnya adalah preparasi sampel. Sampel yang digunakan yaitu susu sebagai emulsi lemak yang nantinya akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Susu yang digunakan dalam percobaan ini adalah merek Ultramilk. Susu dicampurkan dengan indikator alami yang berasal dari ekstrak kunyit pada gelas C dan gelas D sebanyak 1 sendok makan. Kunyit sebagai pengganti dari indikator PP atau indikator phenolphthalein. Nah, fungsinya yaitu untuk mengetahui pH dari sampel. Jika basah, maka akan berwarna merah, dan jika asam, maka akan tetap berwarna kuning. Indikator PP ini memiliki rentang pH antara 9,83 sampai 4,2. Kemudian, ke dalam gelas C dan D ditambahkan larutan wafer soda kue sebanyak 1 sendok makan untuk menaikkan pH yang ada pada larutan, dikarenakan larutan dapat bersifat asam akibat dari hidrolisis lipase yang menghasilkan asam lemak dan gliserol. Selanjutnya diaduk hingga homogen, dan warna pada dua gelas tadi yaitu gelas C dan D adalah warna kuning. Yang ketiga adalah langkah pengujian. Dilakukan pencampuran dari gelas A ke gelas C, kemudian diganti label pada gelas tersebut menjadi gelas aku, dan pada gelas B dicampur ke dalam gelas D menjadi gelas 2. Kemudian diaduk hingga homogen kedua gelas tersebut. Selanjutnya dilakukan inkubasi. Nah, inkubasi merupakan proses mempertahankan suhu pada titik tertentu. Pada percobaan ini, inkubasi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius. Penggunaan suhu 37 derajat Celcius ini dikarenakan sumber utama dari enzim lipase yaitu pankreas yang ada di dalam tubuh menghasilkan kerja yang optimum. Menurut Sumarjo menyatakan bahwa pada kisaran suhu optimum enzim lipase ada pada suhu 36 sampai 40 derajat Celcius. Namun pada percobaan ini ketika kedua gelas tersebut itu diletakkan pada air yang hangat yang kira-kira suhunya adalah 40 derajat Celcius, cukup lama untuk melihat perubahannya.
sehingga praktikan mencoba untuk memanaskan kedua gelas ini dengan cara pemanasan yang tidak langsung. Dapat diamati pada gelas kedua terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah pada menit keempat. Nah, sedangkan pada gelas yang pertama juga terdapat sedikit warna merah pada bagian atas, yaitu di menit ke-7. Ketika diaduk pada gelas yang pertama, warna merah di dalam sampel itu menghilang, berbeda dengan gelas yang kedua masih terdapat warna merah. Hal ini membuktikan bahwa pada gelas kedua, tanpa adanya perlakuan pemanasan enzim lipase, menghasilkan hasil positif bahwa enzim lipase dapat memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Sedangkan pada gelas yang pertama, enzim lipase mengalami denaturasi akibat pemanasan sehingga tidak ada pemecahan lemak. Dikarenakan pada saat pemanasan, enzim pada gelas A itu tidak sampai mendidih, maka di dalam percobaan ini masih sedikit dapat teramati perubahan warnanya, meskipun dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan gelas yang kedua. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di dalam percobaan ini, yaitu lemak, kemudian bereaksi dengan air, dengan bantuan enzim lipase akan menjadi gliserol dan asam lemak. Menurut Tillman, tahun 1998, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim merupakan temperatur. Pada umumnya, kenaikan 10 derajat Celcius akan menyebabkan kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat, seperti pada laju reaksi. Nah, yang dibuktikan pada gelas yang kedua, perubahan warna merah terjadi lebih cepat. Akan tetapi, jika temperaturnya itu naik terlalu tinggi, akan terjadi denaturasi protein. Karena enzim itu merupakan protein, sehingga kecepatan reaksi itu akan turun, bahkan enzim tidak dapat bekerja. Selanjutnya, yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu adalah konsentrasi ion hidrogen atau pH. Kebanyakan enzim paling aktif itu pada pH 6-7, yaitu pH yang sama dalam sel atau darah. Tapi beberapa enzim ekstraseluler mempunyai pH yang optimum dalam lingkungan asam maupun basa. Kesimpulan, enzim adalah biokatalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Salah satu enzim yang terdapat di dalam pankreas adalah enzim lipase. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak atau minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada percobaan ini menguji aktivitas enzim lipase menunjukkan bahwa enzim bekerja optimal pada gelas yang kedua, di mana tidak dilakukan pemanasan sebelumnya. Hal ini menandakan perubahan menjadi warna merah ketika diuji. Sedangkan pada gelas yang pertama, yang dilakukan pemanasan pada enzim hanya sedikit menunjukkan perubahan warna pada waktu yang lebih lama dari gelas yang kedua. Hal ini membuktikan bahwa enzim mengalami penurunan aktivitas karena adanya kenaikan suhu, sehingga tidak dapat memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dengan demikian, aktivitas enzim pada percobaan ini dapat dipengaruhi oleh temperatur. Nah, ini adalah daftar pustaka yang diambil sebagai rujukan pembuatan laporan ini. Lampiran, ini adalah pengujian sebelum dipanaskan, kemudian pengujian saat dipanaskan, dan perubahan warna bisa terlihat ya, dari awalnya berwarna kuning pada gelas yang pertama, tetap berwarna kuning, hanya saja ada sedikit warna merah. Tapi ini pada waktu yang lebih lama, yaitu kisaran waktu 7 menit. Kemudian pada gelas yang kedua, ini awalnya warna kuning, kemudian pada menit keempat terlihat perubahannya, ini ada warna merah. Tugas yang pertama, jelaskan fungsi dari enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk menghidrolisis lemak atau trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Yang kedua, berapa rank pH indikator PP? Indikator PP atau fenolphthalein memiliki rank pH berkisar 9,83 sampai 4,2. Indikator ini berubah warna dari tidak berwarna di dalam larutan asam menjadi merah muda dalam larutan basa. Yang ketiga, apa perbedaan yang terjadi antara ekstrak pankreatik yang dididihkan
dengan yang tidak dididihkan setelah ditambahkan emulsi lemak. Dan mengapa? Jawab, ekstrak pankreatik yang dididihkan akan mengalami denaturasi, sehingga ketika dimasukkan susu atau emulsi lemak, enzim itu tidak dapat menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tetapi pada ekstrak pankreatik masih ada aktivitas enzim untuk memecah lemak karena suhunya itu dijaga konstan dan struktur enzim tidak mengalami kerusakan. Sekian pemaparan laporan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.